Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran kita. Sudah sampai di tema 7 dengan judul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Subtema 1, Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. 1. Setelah menyanyikan lagu, kita dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, kita dapat mempraktikkan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks lagu, kita dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks, kita dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, kita dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Yang keenam, setelah berdiskusi, kita dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. Yang ketujuh, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, kita dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedelapan, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, kita dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Dan yang kesembilan, setelah mengamati contoh, kita dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila. Oke, itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita. Kita mulai dari subtema 1 dengan judul Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita perhatikan gambar berikut. Untuk mengetahui isi dari gambar ini, kita harus membaca teks yang ada di sampingnya. Nah, itulah sebabnya kenapa anak-anak Bu Guru harus semangat untuk belajar membaca, supaya anak-anak Bu Guru banyak tahu tentang isi cerita. Oke, kita baca sama-sama ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Nah, anak-anak Bu Guru yang hebat, jadi di sekitar kita terdapat banyak sekali benda-benda. Jadi ada benda yang hidup, ada juga benda yang tak hidup. Nah, apakah kita bisa membedakannya? Tentu saja. Jadi, benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak sendiri. Jadi,
dari teks yang kita baca tadi ya, ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Nah, kalau benda ciptaan Tuhan, nih, misalnya manusia. Kalau benda ciptaan manusia itu, atau buatan manusia maksudnya ya, bukan ciptaan. Kalau Tuhan menciptakan, kalau manusia membuat. Kalau benda buatan manusia misalnya seperti sepeda, mobil, itu adalah benda buatan manusia. Nah, untuk membedakan benda hidup dan benda mati, jadi kita sudah tahu kalau benda yang bisa bergerak sendiri itu disebut benda hidup, seperti manusia. Apalagi benda yang bisa bergerak sendiri yang ada di sekitar kita. Misalnya hewan diciptakan oleh Tuhan. Ada kucing, kelinci, kambing, sapi, dan hewan-hewan lainnya. Semua itu adalah hewan yang bisa bergerak yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan yang buatan manusia dalam bentuk boneka, misalnya boneka beruang, boneka panda, atau boneka apapun, boneka kucing, itu adalah buatan manusia. Jadi buatan manusia adalah benda tak hidup. Sedangkan yang bisa bergerak disebut benda hidup. Anak-anak Bu Guru sudah bisa kan membedakan benda bisa bergerak dan yang tidak bisa bergerak, atau bisa bergerak tetapi digerakkan oleh kita. Misalnya seperti mobil. Jadi mobil itu bukan benda hidup. Walaupun ada suaranya, jadi tidak semua benda yang bisa bergerak itu disebut benda hidup. Karena mobil itu bisa bergerak dengan digerakkan oleh manusia, tidak akan bisa bergerak sendiri, jalan sendiri. Sepeda motor juga sama, tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerakkan oleh manusia. Oke, sampai di sini anak-anak Bu Guru paham kan? Oh, hebat sekali. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, tampak pada gambar anak-anak sedang pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Kita baca yuk teksnya di samping ini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Oke, anak-anak Bu Guru pernah kan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar? Nah, Ibu ulang lagi, coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Oke, anak-anak Ibu yang hebat, sekarang kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Jadi, setiap catatan lagu, di bawah judul lagunya selalu dicantumkan pencipta lagunya. Jadi, Topi Saya Bundar ini adalah lagu ciptaan Pak Kasur, dibuat oleh Pak Kasur. Nah, pada saat Pak Kasur membuat lagu ini, hal pertama yang dilakukan oleh Pak Kasur adalah menuliskan notasinya. Notnya dulu, baru syairnya. Setelah mengetahui not, barulah dinyanyikan syairnya. Jadi anak-anak Bu Guru akan ada saatnya nanti belajar not ya, atau nada. Oke, nah lagunya anak-anak Bu Guru pasti sudah tidak asing lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau
Tidak, bundar. Bukan topi saya. Nah, ini adalah lagu Topi Saya Bundar. Sedangkan untuk notnya, nanti anak-anak guru pasti paham ya. Kalau sudah belajar, sekarang anak-anak guru pasti masih bingung. Itu apa? Kok angka 5, 5? Jadi not itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan satu lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Seperti itu. Jadi kalau angka 5 itu disebut sol. Jadi menyanyikannya Ibu contohkan dulu, nanti anak-anak guru akan belajar. Ini hanya untuk mengenal dulu. So, sol, mi, do, mi, re, fa, la, sol, fa, mi. So, sol, mi, do, sol, re, do, si, la, do, si, sol, la, si, do. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, anak-anak Bu Guru, lihat saja dulu tanda yang berbentuk, ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti titik itu ya, titik di bawahnya yang berwarna hijau. Apabila pendek berarti dengan nada yang pendek juga. Topi saya bundar. Seperti itu ya, teruskan lagi. Bundar topi saya. Panjang ya ianya. Kemudian kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, silahkan anak-anak guru latihan belajar menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, dan pastinya anak-anak guru bisa dong. Oke, kita lanjut dulu. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek seperti ini tadi ya, yang seperti di dalam kurung itu, dan panjang nih seperti yang ada di dalam kurung? Diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Ayo berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Oke, di sini terdapat banyak sekali benda. Setelah kita mengamati gambar, ini tampak di dalam ruang kelas ya. Ada Pak Guru, ada anak-anak. Kemudian kita baca teksnya untuk mengetahui isi cerita dari gambar yang ada di sampingnya. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Nah, di kelas kita, anak-anak Bu Guru sekarang sedang belajar online. Coba anak-anak Bu Guru ingat saat kita belajar offline, saat kita belajar tatap muka, benda apa saja yang ada di kelas kita? Ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Silahkan sebutkan lagi yang lainnya. Ada penghapus, ada kipas angin, apalagi yang lainnya ya. Banyak sekali. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Ya, jadi perhatikan gambar benda-benda berikut. Nah, ini adalah beberapa gambar benda. Ada bendera, gedung sekolah, kemudian ini ada gambar Edo, kemudian ada gambar Lani,
udin, ada bebek, ada ikan, ada sepeda, ada boneka, ada mobil, dan ada lambang negara. Nah, jadi gambar-gambar ini nanti ditentukan mana saja yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Diingat lagi, benda hidup tadi adalah benda yang bisa bergerak sendiri, yaitu seperti kita, manusia, hewan juga ya. Jadi bisa bergerak sendiri. Kalau mobil, dia benda hidup atau tidak hidup? Coba ingat lagi apa tadi kata Bu Guru. Mobil tidak bisa bergerak sendiri. Mobil digerakkan oleh manusia, ya, oleh kita. Jadi mobil itu digolongkan benda tak hidup. Oke. Kalau ikan, coba. Kalau ikan digerakkan tidak? Tidak, ikan bergerak sendiri, ayam bergerak sendiri, kucing bergerak sendiri. Nah, itu disebut benda hidup. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Jadi, dari gambar di samping tadi, anak-anak Bu Guru nanti akan Ibu sediakan lembar kerja pada saat tatap muka. Kita nanti akan menulis benda hidupnya apa, benda tak hidupnya apa. Nanti dituliskan di nomornya. Oke. Selanjutnya, sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, kalau benda di kelas kita ada, nih misalnya, ada gambar kursi. Ada tidak? Ada. Nah, benda-benda seperti ini, kursi, meja. Nah, ini ada ya di kelas kita. Papan tulis juga ada. Kemudian lemari juga ada di kelas kita. Kemudian ada lambang negara juga ada, dan semua benda ini adalah benda tak hidup. Jadi benda tak hidup itu benda yang tidak bisa bergerak, terkecuali yang di lingkungan sekolah kita ada ayam, ada kucing, ada anjing yang lewat misalnya, atau ada burung. Nah, itu adalah benda hidup. Oke, anak-anak guru sudah bisa kan? Silahkan nanti cari lagi benda-benda apa saja yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang coba di rumah anak-anak Bu Guru. Kan benda hidup dan benda tak hidup. Buat kotak seperti pada di samping ini ya, nomornya. Nomor 1, benda hidupnya apa, benda tak hidup apa. Kelompokkan nanti benda hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1, ya, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Jadi anak-anak guru bisa menuliskan seperti ini. Ayam termasuk benda hidup karena ayam bisa bergerak sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya nih, boneka termasuk benda tak hidup karena boneka tidak bisa bergerak sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ayo mengamati. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ini dia Garuda Pancasila. Di dadanya ada lambang-lambang sila, yaitu sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
5. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 tahi dan kapas. Jangan lupa kawan-kawan semua, itulah 5 lambang dasar negara kita. Oke, selanjutnya lambang negara bisa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila 1 sampai sila ketiga pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Ingat ya anak-anak Bu Guru, simbol sila keempat yaitu kepala banteng seperti ini. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar sila ke-1 bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin. Sekarang sila keempat kepala banteng. Selanjutnya, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi silanya. Sekarang, ayo berlatih. Nah, saat tatap muka, kita akan mempraktikkan menghafalkan bunyi sila keempat Pancasila. Cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenalkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Silahkan nanti anak-anak Bu Guru membuat catatan. Sebutkan sedikitnya 5 benda hidup dan 5 benda yang tak hidup. Lebih dari 5 juga boleh ya. Nanti pada saat tatap muka, nanti dikumpul sama Bu Guru dan Bu Guru mau lihat. Kemudian pada saat tatap muka, anak-anak Bu Guru akan mempraktikkan mendeklamasikan atau menghafalkan Pancasila sila keempat ya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Selama masih 5 hari ke depan kita belajar dengan subtema 1 dengan judul yang sama, yaitu benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Oke, selamat belajar. Sebelum Ibu akhiri, kembali lagi kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.